Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masuk lagi pertanyaan kepada kami, Pak Ustadz. Bila seorang yang meninggal dunia memiliki satu anak perempuan, berarti satu, kemudian suami, ibu, ayah, hartanya 100 juta, masih 100 juta. Ada satu anak perempuan, wa in kanat wahidatam falhan nisf. Bagian satu anak perempuan itu 1/2 dari harta warisan. Ya. Seorang suami bagiannya jadi 1/4. 1/2 bagian suami kalau tak bersama anak tadi, tapi kalau ada anak bagiannya 1/4. Kita cari dulu nih bagian-bagiannya. Kemudian seorang ibu bagiannya 1/6 karena bersama anak. Seorang ayah juga bagiannya 1/6. Ini mirip-mirip lah dengan yang pertama tadi. Berarti 1/2 kali 12 karena dia 2, 4, 6 itu kelipatan persekutuan kecilnya 12. Berarti 1/2 kali 12 berarti dapatlah 6 sikapnya ya. Baru 1/4 kali 12 dapat 3. 1/6 kali 12 2, 1/6 kali 12 2. Jumlahnya 13. Berarti 6/13 kali 100 juta. 3/13 kali 100 juta. 2/13 kali 100 juta. Kemudian 2/13 kali 100 juta. Nah, inilah nanti dijumlahkan. Dan ini juga saya lihat berpotensi kasusnya aul ya. Baiklah. Nah, inilah jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari WA. Pak Ustadz, apakah seorang anak tunggal bisa menghabiskan harta warisan? Jadi ada kasus Pak Ustadz, seorang pewaris meninggal, kemudian anak tunggalnya itu laki-laki. Kemudian tapi anak tunggalnya ini keluar dari agama Islam, pindah agama. Jadi apakah dia bisa menghabiskan harta warisan dari bapaknya? Baik, ini menarik nih. Ada bapak tuh meninggal, dia punya anak satu laki-laki. Ini tidak dijelaskan di sini ahli waris yang lain siapa aja. Istri bapak tuh mana? Ya, kemudian ayah bapak itu masih hidup enggak? Ibu bapak itu masih hidup enggak? Ada enggak ada yang lain-lain? Nah, ini tapi kita fokus dulu ke anak laki-laki ini. Seorang yang meninggalkan satu orang anak laki-laki. Ini asobah binafsi. Dia bisa menghabiskan semua harta. Kalau enggak ada furudul muqaddarah, tidak ada ashabul furud, ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya. Kalau ada ahli waris yang ditentukan bagiannya, maka bagian itu dulu dibagi, sisanya baru dihabiskan sama anak laki-laki tunggal. Tapi di sini yang menarik pertanyaannya, apakah dia mendapatkan warisan sementara dia itu keluar dari Islam? Sekarang kita lihat dulu, dia keluar dari Islam atau murtad itu kapan? Apakah ketika pewaris meninggal dia sudah murtad, keluar dari Islam? Apakah sebelum 2 bulan sesudah pewaris meninggal baru dia murtad? Kalau dia keluar dari Islam ketika pewaris belum meninggal, jadi meninggal pewaris, dia dalam keadaan kafir, maka tak boleh dia mendapatkan warisan. Jadi hak dia hilang untuk menerima warisan karena dia berbeda agama dengan pewarisnya. Karena la yarithul muslimin al kafirin, tidak ada mewarisi antara orang Islam kepada orang kafir. Tapi kalau sekiranya ketika pewaris itu meninggal dia masih beragama Islam, 2 bulan kemudian dia baru keluar dari Islam, sementara harta warisan belum dibagi, apakah kemudian dia nggak dapat warisan? Dia tetap dapat warisan karena waktu pewaris meninggal dia masih Islam. Berarti dia menjadi asobah. Terlepas sesudah itu dia keluar dari agamanya, tapi dia tetap diberikan haknya ya.
Kalau ada nanti, jadi Pak Ustadz kalau sekiranya nanti dia kafir sebelum pewaris meninggal, berarti nggak adalah ahli warisnya pewaris ini. Ada ayahnya nggak ada Pak Ustadz. Ada mamanya, ada Pak Ustadz. Ada saudaranya, ada Pak Ustadz, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya udah, maka nanti mamaknya diberikan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah, kemudian sisanya akan dihabiskan oleh saudaranya yang menjadi asobah, penerima sisa, yang nantinya tentunya lidzakari mithlu abdil unthayain, bagian anak laki-laki, saudara laki-laki 2 kali dibanding bagian perempuan. Jadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.